Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh mahasiswa semester 5, kali ini saya coba akan mengetengahkan sebuah tema dalam perkuliahan komunikasi pembelajaran PI ini, yaitu mengenai 3 klasifikasi utama dalam komunikasi. Di antaranya ada komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dan juga komunikasi massa. Semoga ini bisa bermanfaat dan insya Allah akan saya sampaikan dengan sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Ya, yang pertama kita awali yaitu 3 tema ini yang akan saya angkat dan kita coba buka dari komunikasi dulu, di mana dia berkedudukan sebagai soft skill. Jadi di dunia ini ada yang namanya hard skill, ada juga soft skill. Hard skill itu semacam keterampilan atau kecakapan utama, adapun soft skill itu sebagai kecakapan pendukungnya. Di antaranya, di sini kita lihat ada 21st century skills. Jadi keterampilan soft skill, keterampilan pelengkap di abad 21 ini yang mestinya bisa dilengkapi oleh setiap individu. Ada 4 yang paling utama, yaitu yang pertama critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. 4 keterampilan ini yang sangat diusung di abad 21 ini. Dan kita termasuk pendidik juga dituntut untuk bisa memenuhi kriteria keterampilan di abad 21 ini. Dan di antaranya ada yang kedua ini, yaitu communication skill. Jadi kita juga dituntut untuk bisa menguasai keterampilan berkomunikasi sekalipun kita bergerak dalam bidang pendidikan. Dan menurut riset di Harvard University di Amerika Serikat, kontribusi keterampilan terhadap kesuksesan, baik itu dalam berbagai bidang ya, itu menyumbang sangat besar sekali untuk soft skill, sampai 80%. Artinya, ketika mereka sudah memenuhi kualifikasi keterampilan dari bidang tertentu, mereka juga harus dilengkapi dengan soft skill, keterampilan pelengkap yang tadi, diantaranya yang 4 keterampilan soft skill di abad 21 ini, karena 80% dari kesuksesan ya, penentu kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh soft skill. Makanya di sini ada giumnya atau peribahasanya, hard skills help you to get the job, soft skills take you to the top. Ini bagus ya. Jadi kalau kita memenuhi hard skill, misalnya kita berkuliah, itu bisa membantu untuk kita bisa memperoleh pekerjaan. Tapi dengan soft skill itu bisa membawa kita untuk berada di level yang tertinggi dari profesi atau pekerjaan kita. Jadi intinya bisa dilihat bagaimana kontribusi soft skill itu sangat dominan, sangat besar dalam menentukan kesuksesan seseorang. Kita mulai masuk ke materinya. Ada yang pertama, komunikasi intrapersonal. Intra, jadi dalam diri. Ya. Apa saja atau apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal? Yaitu penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri individu komunikatornya itu sendiri. Itu pembicaraan atau dialog dengan diri sendiri. Intinya seperti itu. Dan dalam komunikasi ini, posisi seorang individu double ya, selain menjadi komunikator, dia juga menjadi komunikan yang memberikan feedback untuk komunikasi dengan dirinya sendiri. Contoh komunikasi ini ya misalnya seperti berdoa, bersyukur, refleksi, introspeksi diri, dan juga berhayal. Maksudnya kita membuat sebuah impian di dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu salah satu bentuk dari intrapersonal. Dan komunikasi dalam diri ini, intrapersonal, itu sangat penting supaya kita bisa memahami konsep diri kita. Bagaimana kelebihan kita, sekaligus bagaimana kekurangan kita, supaya kita bisa mengatur strategi, langkah apa yang tepat untuk kita tempuh dalam menjalani bidang kita sendiri. Ya. Misalnya dalam pekerjaan atau dalam bersosialisasi sehari-hari, itu sangat ditentukan diantaranya bagaimana kecakapan kita dalam berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Apa saja yang ada di dalam komunikasi intrapersonal? Ada 4 yang utama, diantaranya kita akan melalui fase sensasi, persepsi, memori, dan kemudian mengolah pikiran. Sensasi adalah tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh indera manusia. Ya, itu sensasi, sense gitu.
Kemudian persepsi yaitu proses memberikan makna terhadap fenomena atau informasi yang kita peroleh tadi, kita persepsikan. Lalu ada fase memori di mana kita mulai mengolah dalam ingatan, menyimpannya, dan kemudian nanti kita akan melakukan proses berpikir. Ada proses analisis di dalamnya, di mana kita akan mengolah informasi tersebut supaya bisa digunakan untuk kebutuhan kita ataupun untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi 4 fase utama dalam komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri individu masing-masing. Itu singkatnya untuk komunikasi intrapersonal. Berikutnya kita masuk ke komunikasi interpersonal. Jadi di sini sudah ada interperson, artinya dengan person yang lain, bukan dengan diri pribadi, dengan person yang lain, dengan orang lain. Komunikasi interpersonal itu bisa diartikan yaitu proses penukaran informasi atau pesan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara langsung maupun melalui media. Tujuannya untuk memperoleh feedback atau reaksi dan juga bisa memberikan saling pengertian antara komunikator dengan komunikannya. Simpelnya jadi ada informasi yang disampaikan atau pesan antara 2 individu atau lebih yang masing-masing saling memberikan pengertian. Tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah diantaranya menyampaikan informasi pasti, ada pesan yang disampaikan, kemudian berbagi pengalaman, melakukan kerjasama, kolaborasi, ya, menumbuhkan motivasi, bisa juga untuk sarana pembelajaran, untuk media belajar, kemudian mengenal kepribadian, mencurahkan perasaan juga bisa, atau mengubah sikap atau perilaku dari komunikan yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi, lebih jauhnya bisa sebagai media untuk bisa mengontrol sikap atau perilaku dari komunikan yang kita ajak berkomunikasi, ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga tentang komunikasi massa. Ini sedikit berbeda khususnya dalam ruang lingkup. Jadi kalau komunikasi massa dalam sisi katanya sendiri kan massa, ya, massa itu bermakna masif, banyak, global. Maka secara artinya bisa dilihat di sini bahwa komunikasi massa adalah proses di mana organisasi atau kelompok, jadi pelakunya juga tidak hanya segelintir atau satu individu atau hanya beberapa orang, tapi kelompok bahkan dalam lingkup organisasi, ya, itu untuk subjeknya. Kemudian mereka membuat dan menyebarkan pesan atau informasi kepada khalayak atau publik. Artinya komunikannya juga komunikan yang ditujunya juga itu dalam lingkup yang besar. Jadi perbedaan yang paling mencolok dalam komunikasi massa itu adalah pertama dia dalam lingkup masif yang sangat besar dan juga biasanya di sini ada media yang digunakan. Kalau kita mengenalnya media massa dan sekarang platformnya sudah sangat banyak. Ya, mungkin sudah sedikit tertinggal ada media cetak, tapi sekarang sudah masuk ke era media digital. Dan itu juga bagian dari media massa yang sangat pesat, yang sangat cepat dalam penyampaian informasinya. Nah, apa saja komponen dalam komunikasi massa? Sebenarnya tidak jauh beda dengan komunikasi yang lain. Di antaranya ada komunikator, pemberi pesan, ada pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada media massanya. Jadi medianya media untuk massa gitu, disebarkan secara masif untuk khalayak banyak. Kemudian yang keempat ada komunikannya. Jadi ada publik, ada khalayak yang menerima pesannya. Nah, ini yang membedakan dalam komunikasi massa itu ada yang namanya gatekeeper. Ada pihak yang menjadi pengontrol. Apakah pesan yang disampaikan itu berhak untuk disampaikan atau tidak disampaikan? Itu adalah tugas dan fungsi dari gatekeeper atau pengontrol. Jadi yang memfilter pesan mana yang akan disampaikan ataupun tidak disampaikan. Dan nanti yang keenam dalam komponen media massa ini tentu ada feedback dari khalayak. Seperti apa feedbacknya, yaitu tergantung bagaimana pandangan atau persepsi dari mereka yang menerima informasi, masyarakat, ya, atau kalau di media digital kita menyebutnya netizen. Nah, singkat saja ya, dan yang terakhir saya ingin tampilkan sebuah gambar, bisa kalian simak di layar. Ada satu gambar di sini, di sebelah atasnya kita lihat hanya sebagian kecil saja gambarnya dan tampak seseorang tengah diintimidasi oleh satu orang lain. Jadi A mengintimidasi B. Seperti sebuah siluet orang sedang menodongkan atau menghunuskan
benda tajam, mungkin pisau. Tapi kalau kita lihat ke bawah, nah faktanya ternyata sebaliknya. Orang yang tadi seolah-olah sedang diintimidasi itu malah ternyata dia yang berlari yang sedang menghunuskan pisau. Dan di sini ada tulisan it's media. Nah, kadang-kadang media menjadi satu pihak yang menjadi menyebarkan propaganda gitu. Bahkan bisa disebut sebagai provokator dalam menyampaikan media isu ataupun informasi yang tidak sebenarnya, yang tidak objektif. Nah, dari gambar ini saya ingin memberikan sedikit penekanan bahwa informasi itu pada dasarnya sangat bisa untuk dimanipulasi dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan. Ya, paling kecil misalnya sejarah. Sejarah itu subjektif, dan kalau kita punya kecenderungan terhadap sesuatu hal, bisa jadi dalam penyampaian kita juga menyampaikan pembelajaran dengan kecenderungan yang kita miliki, misalkan organisasi atau madhab misalnya. Akhirnya kita memberikan informasi atau berkomunikasi kepada komunikan kita, yaitu peserta didik, dengan tidak objektif. Nah, ini adalah salah satu yang harus jadi penekanan bahwa kita sebagai pendidik bisa meneladani, kalau kita lebih jauhnya, salah satu yang menjadi sifat wajib dari Rasul ada yang namanya tabligh dan juga sidik, ya. Kita harus menyampaikan tapi dengan objektif, dengan jujur. Nah, gambar ini bisa jadi ilustrasi bahwa kita perlu menerapkan ini dalam komunikasi pembelajaran kita, khususnya dalam bidang kita yaitu pembelajaran PAI. Oke, saya kira untuk pemaparan singkat ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan kalau ada misalkan dari pemaparan ini yang mengganggu atau mengusik pemikiran para mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan dengan diskusi di media yang sudah disediakan, bisa lewat WA ataupun lewat platform yang lain, ya. Untuk pemaparan dari saya cukupkan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kehilapan. Saya tutup sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.